Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Baitul Haq yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama wajib kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia ini, mendatangi salah satu taman surga yang Allah hamparkan di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kita, setiap ayunan kaki kita sebagai pahala di sisinya dan sebagai penghapus dosa serta peninggi derajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu kita masih membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama atau 3 pilar utama, atau bahasa sederhananya 3 pertanyaan kubur, yang mana penjelasannya atau syarahnya kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada poin yang kedua dari 3 perkara yang disebutkan oleh Syekh yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Ya, dipelajari dan diamalkan. Baik, kita baca di sini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, Ats-tsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, kata Syekh, bahwasanya Allah tidak ridho apabila seseorang menjadikan selain Allah sebagai tandingan di dalam beribadah kepadanya. Tidak ridho kalau seorang hamba berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah, menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai tandingan Allah di dalam ibadah,
la malakun muqarrabun, meskipun yang dijadikan sebagai tandingan itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril misalkan. Wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang diutus dijadikan sebagai sekutu bagi Allah di dalam ibadah, Allah tidak meridhoinya, Allah tidak suka, Allah tidak merestuinya. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid Allah, ya, masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi di dalamnya. Maka janganlah kalian menyeru atau berdoa seorang pun bersama Allah di dalam masjid-masjid Allah tersebut. Artinya jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, ya, di dalam rumah-rumah Allah tersebut. Taib. Ini kata Syekh Muhammad bin At-Tamimi, yang mana Allah tidak ridho apabila dia diduakan. Ya, Allah tidak suka kalau ada sekutu di dalam kita menyembahnya, di dalam seorang beribadah kepada Allah. Allah tidak suka, Allah tidak ridho, dan Allah tidak butuh kepada yang namanya sekutu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki, aku tidak butuh yang namanya sekutu di dalam kalian beribadah kepadaku. Tidak butuh teman, ya, tidak butuh koalisi. Ya, jadikan semua sesembahan selain Allah itu sebagai oposisi, jangan jadikan koalisi. Ya. Maksudnya kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Taib, kita baca di sini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu anna Allah Ta'ala la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Di antara perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Perkara yang kedua ini merupakan perkara yang wajib bagi seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah, muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, untuk mengilmuinya, untuk mempelajarinya. Apa perkara tersebut? Annallaha la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Bahwasanya Allah tidak ridho, tidak suka, ya, apabila kalian berbuat syirik kepadanya di dalam kalian beribadah kepadanya. Tidak suka Allah, ya, tidak suka diduakan di dalam kita beribadah, ya. Kita sujud kepada Allah, kemudian kita sujud kepada selain Allah. Kita menyembah, kita misalnya menyembelih untuk Allah, ternyata juga kita menyembelih kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi juga kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak. Kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah dan tidak boleh menghambakan diri kita kepada selain Allah. Karena ada orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, ya. Kita tidak boleh memperbudak diri kita kepada selain Allah. Hanya Allah tempat kita boleh menjadikan diri kita sebagai budak. Tapi ada orang-orang yang membudakkan dirinya kepada selain Allah, yaitu mereka-mereka yang menjadi budak dari dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan ta'isa abdid dinar, celaka yang menjadi budak-budak dunia, ya. Celaka yang menjadi budak-budak dunia. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan di dalam satu ungkapannya, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu terus akan menjauhi kita, akan meninggalkan kita. Makanya coba antum lihat, sehari yang berlalu dari antum tidak akan pernah kembali. Artinya terus meninggalkan kita. Yang ada hari esok. Hari kemarin sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hari esok yang akan terus datang, terus berputar. Sementara akhirat, kata Ali bin Abi Thalib, itu akan terus dekat dengan kita, mendekati kita. Mendekati kita, terus datang kepada kita sehari berganti hari. Itu menunjukkan bahwasanya akhirat akan semakin dekat menghampiri kita. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Falikulli minhuma banun." Dan keduanya itu memiliki pengikut.
Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Ada yang akan menjadi orang yang loyalitas kepada dunia, ada orang yang akan menjadi loyalitas kepada akhirat. Lalu Ali mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan jangan menjadi pengikut-pengikut dunia. Ya, ini satu nasihat kepada kita, bahwasanya zaman sekarang ini ya terlalu banyak orang-orang yang membudakkan dirinya, memperbudak dirinya kepada selain Allah, memperbudak dirinya kepada harta, memperbudak dirinya kepada jabatan, memperbudak dirinya kepada sesama budak, itu kepada makhluk yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan para jamaah sekalian. Ya. Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau kita berbuat syirik kepadanya dalam ibadah. Bal huwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ya, selain Allah tidak memiliki hak untuk diibadahi. Oleh karenanya Nabi SAW jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita, khususnya kepada para sahabat pada waktu itu dan secara umum kepada umatnya. Apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian itu menyembahku atau memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Terlalu memuji, akhirnya apa? Terjatuh ke dalam penyembahan kepada Isa bin Maryam. Kita boleh mencintai Nabi, boleh memuji Nabi, namun tidak sampai kita menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan atau sesembahan yang nanti kita minta sesuatu yang mana Nabi tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita, ya, jangan kalian memujiku, karena tatkala kalian berlebihan di dalam memujiku akan terjatuh ke dalam peribadatan kepadaku. Dan itu terbukti. Lihat coba orang-orang Nasrani itu, karena terlalu saking memujinya Isa bin Maryam, ya akhirnya terjatuh ke dalam apa? Menyembah Isa bin Maryam. Padahal Isa bin Maryam itu hanya sebagai seorang Abdullah dan Rasulnya, hanya sebagai seorang hamba Allah dan utusannya. Taib. Wa dalilu dzalika ma dzakarahul muallif rahimahullahu taala fi qoulihi taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, yaitu di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18 sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Fanahallahu taala an yad'u wal insanu ma'allahi ahada. Di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk kita itu beribadah kepada selain Allah. Ya. Di sini ada kata-kata perintah, fala tad'u, fala. Ya. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan apa? Fi'lun nahi. Ya. La di sini lamun nahi. La larangan, tidak boleh. Makanya setelah kata la tad'u itu ada nun sukun ada nun yang dihapus, nunul mahdzuf istilahnya. Ini menunjukkan suatu larangan yang keras. Antum kalau belajar bahasa Arab nanti akan ngerti. Ya, karena tad'un aslinya itu ada nun di belakangnya, tad'una. Tapi karena di situ dia sifatnya sebagai larangan, ada lamun nahi di sini, maka nunnya dihapus. Ini menunjukkan apa? Li syiddatin nahi. Menunjukkan tentang bahwasanya larangan ini harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh seorang itu beribadah kepada selain Allah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kalian itu menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya lamun nahi. Ya. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu. Dan tidaklah Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, melarang kita untuk mendekati sesuatu, melainkan pasti sesuatu itu Allah tidak ridhoi. Seperti syirik. Ya, kenapa Allah melarang syirik? Karena Allah tidak meridhoi kesyirikan. Seperti riba misalkan. Allah melarang kita dari perbuatan riba karena Allah tidak suka kepada riba. Karena Allah tidak ridho kepada riba. Ya. Allah melarang kita untuk berbuat riya karena Allah tidak ridho dengan perbuatan riya. Karena riya itu jalan untuk menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena segala sesuatu yang Allah larang, ya, itu karena Allah tidak ridho terhadap sesuatu tersebut. Sebaliknya,
Sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk dikerjakan, berarti sesuatu itu memang Allah ridhoi. Makanya jangan dibalik. Jangan dibalik, ketaatan ditinggalkan, tapi kemaksiatan dikerjakan. Tauhid ditinggalkan, yang ada kesyirikan kepada Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Taib. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu tidak ridho kalau seorang itu berbuat syirik kepada Allah, itu sangat banyak ya. Baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Selain apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Di antaranya, ya, antum kalau buka Al-Quran itu banyak sekali. Mungkin ada sekitar puluhan ayat atau bahkan sampai ratusan ayat yang menjelaskan tentang Allah itu tidak ridho kalau kita berbuat syirik kepadanya. Yang pertama ya, di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik jikalau Allah menghendaki. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sementara dosa selain syirik itu Allah ampuni. Karena dosa di bawah dosa syirik itu ada dosa besar. Maka dari sini kata para ulama, pelaku dosa besar itu akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ampunan itu apakah secara langsung ataukah perlu dimasukkan neraka terlebih dahulu, makanya Allah menyebutkan di akhirnya apa? Wa maduna dzalika liman yasha, kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki untuk dimasukkan langsung surga, ya masuk surga langsung. Tapi kalau Allah menghendaki misalkan, oh dia harus mampir neraka dulu karena dia dosanya terlalu banyak, misalkan begitu, Allah masukkan ke dalam neraka. Seperti kisah di dalam Sahih Bukhari, di mana hadis yang kita kenal dengan istilah hadis bitokoh, hadis kartu itu, pernah dengar kan hadisnya kan? Hadis kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Yang mana pada hari kiamat orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala dosanya. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang ini memiliki catatan dosa sebanyak 99 catatan. Wah, subhanallah, tidak ada kebaikannya sama sekali. Isinya dosa tok. Dan satu catatan itu kalau dibuka, kata Nabi SAW, itu sejauh mata memandang. Antum mandang ke langit, ada batasnya tidak? Sejauh mata memandang, satu dosa. Bayangkan kalau 99. Ngeri gitu ya. 99. Satu saja, Masya Allah, na'udzubillah. Ini 99. Sehingga dihadirkan dua malaikat yang menjadi saksinya Allah Subhanahu wa taala yang menemani dia selama di dunia, dihadirkan. Ditanya kepada orang itu, "Wahai fulan, ini dosamu, catatan dosamu. Apa kamu mau mengelaknya?" Ya. Kata fulan, "Tidak ya Allah." Lalu Allah mengatakan, "Apa kedua malaikat ini yang menemanimu selama di dunia, mereka berbuat zalim kepadamu, mencatat segala sesuatu yang tidak pernah kau kerjakan?" Apa kata orang tadi? "Tidak ya Allah." Ya sudah. Ya, orangnya sudah pasrah, sudah itu. Sudah pasrah. Dosa sebanyak itu, ya, numpuk begitu. Ibarat kata kita diberikan pekerjaan yang tinggi, yang banyak, setinggi gini misalkan. Ya, disuruh mau minta cuti enggak? Sudah enggak. Sudah, kerjaan sudah menyerah sudah. Dosa banyak. Ya, dia tidak bisa mengelak lagi. Saking baiknya Allah, apa kata Allah di terakhir diskusi mereka? "Apakah engkau memiliki kebaikan yang tidak dicatat oleh malaikat?" Apa kata orang? "Tidak punya ya Allah. Saya tidak punya." Nah, disinilah perannya tauhid itu. Perannya tauhid. Padahal dosa yang banyak itu mungkin ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang tidak tahu dosa besarnya mungkin banyak. Ya, di sini perannya tauhid. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu kartu kecil yang bertuliskan di dalam kartu tersebut tulisan la ilaha illallah. Ya. Apa kata Allah? "Lakal khair, engkau memiliki kebaikan. Dan hari ini aku tidak akan menzalimimu," kata Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan kartu itu. Ya, bingung orang tadi. Ya,
Ini kok kartunya kecil, dosanya ini kira-kira bisa nyelamatin saya nggak dari api neraka ini? Akhirnya orang itu ngomong sama Allah, ya Allah, mahadihil bitoko mahadih sijilat. Allah jangan bercanda, masa kartu satu kecil ya itu dibandingkan dengan dosa ini, mana bisa menang kartu kecil ini? Ya, tidak akan bisa menang ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak akan menzalimimu pada hari ini. Akhirnya dosa yang banyak itu diletakkan di daun timbangan sebelah kiri, kemudian kartu kecil, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu ditaruh di timbangan sebelah kanan. Tatkala ditimbang, ternyata yang paling berat adalah kartu yang hanya berukuran kecil dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini contoh bahwasanya Allah itu mengampuni segala macam dosa yang Dia kehendaki. Ya, tidak peduli dosa yang banyak sebanyak apapun dosa itu, tidak usah takut. Yang penting tidak ada dosa syirik selama kita meninggal dunia. Ya, kalaupun kita telah berbuat kesyirikan di dunia semasa hidup kita, maka sebelum meninggal dunia segera bertobat kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma lakitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau mendatangiku di hari kiamat dengan membawa dosa sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan, selama di dalam catatan dosamu itu tidak ada dosa syirik. Kalaupun ada, engkau sudah bertobat dari dosa syirik tersebut, berlepas diri dari dosa syirik tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan apa? Sepenuh ampunan yang lebih banyak daripada dosa yang kau lakukan. Ini janji Allah kepada kita. Makanya di sini ya kata Allah taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya yang namanya dosa syirik tersebut. Taib. Dalam ayat yang lain ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah taala berfirman di akhir-akhirnya, Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, apa kata Allah? Faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti. Nah, di sini perannya bahasa Arab itu penting para jamaah sekalian. Allah menggunakan kata-kata qad. Ya, qad. Qad tatkala masuk ke dalam fi'il madhi, ini menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Berbeda tatkala qad masuk ke dalam fi'il mudhari, yang itu menunjukkan apa? Ya, bisa jadi. Ya. Antara iya atau tidak. Tapi kalau qad itu sudah final ucapannya, pasti. Kalau sudah masuk dalam fi'il madhi, apa kata Allah di sini? Menggunakan fi'il madhi, faqad harramallahu alaihil jannah, dan pasti Allah itu akan mengharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa malidh dhalimina min ansar, dan tidak ada lagi penolong baginya nanti tatkala di hari kiamat. Tidak ada lagi penolong. Tidak akan ada lagi yang mampu memberikan dia syafaat. Bahkan syafaat Nabi pun tidak akan bermanfaat bagi dia kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Karena di antara salah satu syarat mendapatkan syafaat itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah meskipun dia itu meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Selama dia tidak melakukan syirik, dia akan mendapatkan syafaat Allah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena syarat di antara menerima syafaat itu adalah bukan pelaku kesyirikan tatkala dia meninggal dunia. Ingat, meninggal dunia ya, bukan semasa hidupnya. Kalau dia hidup berlaku kesyirikan lalu dia tobat, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak, selama dia itu bertobat kepada Allah dan tidak membawa dosa syirik ketika dia meninggal dunia. Taib. Dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'buduhu ilahan wahid. Orang-orang Nasrani menjadikan ahbar. Apa ahbar itu? Ya, para pendeta-pendeta. Waruhbanahum, pendeta sama. Ya, para pendeta-pendeta mereka. Ya. Orang-orang Nasrani itu menjadikan para pendeta-pendeta mereka. Apa pendeta-pendeta mereka? Dijadikan apa? Arbaban, sebagai sesembahan-sesembahan mereka.
Lalu bagaimana cara mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan mereka? Mereka mengikuti pendeta mereka tatkala pendeta-pendeta mereka merubah isi dari kitab Injil. Berarti mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Karena yang merubah isi dari kitab Injil itu dari kitab aslinya seperti yang ada sekarang ini adalah para pendeta-pendeta orang-orang Nasrani itu. Ya. Wallahu alam, kita tidak tahu apakah, coba antum, ya, tapi saya tidak menganjurkan ya. Lebih baik buka Quran sih. Kira-kira disebutkan nggak, masih disebutkan di dalam Injil yang asli tidak? Ya kalau ada pasti disebutkan. Sekarang Injil sekarang itu disebutkan nggak tentang ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti sudah dirubah. Ya. Karena di dalam Taurat, dalam Injil itu disebutkan tentang Nabi yang terakhir akan datang yang bernama Ahmad, ini disebutkan. Ya, disebutkan. Oleh karenanya, coba lihat Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, yang sebelum Nabi diutus, beliau berada di atas agama Nasrani yang masih agamanya Nabi Isa, masih lurus. Tatkala datang kepada Waraqah bin Naufal, Nabi SAW pulang dari Gua Hiro, lalu menceritakan tentang bagaimana kejadian yang menimpa dia. Apa kata Nabi SAW? Dzalikan namus. Itulah namus. Maksudnya malaikat Jibril yang datang kepada Isa bin Maryam. Sama. Makanya Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau saya kiranya aku memiliki umur yang panjang, aku akan membelahmu. Namun ternyata setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Nah, ini contoh apa? Orang yang beriman dengan Injil yang asli itu. Dia meyakini tentang datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang Nasrani, ya khususnya di zaman sekarang misalkan, ya itu semua sudah banyak yang dirubah. Ya, mereka merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, mereka merubah isinya, melakukan amandemen. Ya, perubahan amandemen, kan ada amandemen undang-undang kan ya. Kalau ini enggak, amandemen kitab suci. Wow, luar biasa kan? Ya, amandemen kitab suci. Oleh karenanya enggak boleh kaum muslimin itu melakukan amandemen kitab suci. Mana bentuk melakukan amandemen kitab suci? Jangan dirubah lafadznya. Ya kalau Allah sudah mengatakan kafir ya kafir gitu loh. Enggak boleh dirubah dengan apa? Ya, enggak boleh. Itu namanya melakukan ini sudah final soalnya. Ucapan ini sudah final. Tidak boleh. Karena segala sesuatu yang ada dalam agama itu bersifat tauqifiyah dengan wahyu. Semua ada dalilnya, semua ada landasan teoritiknya yang kuat, yang tidak bisa dibantah oleh manusia manapun, tidak bisa dibantah. Agama Islam itu agama ilmiah. Ya. Oleh karena di antara karakteristik agama Islam itu adalah agama Islam adalah agama ilmiah yang setiap amal ibadah itu pasti dibangun di atas landasan teoritik yang jelas. Kalau amal ibadah tersebut tidak dibangun di atas landasan teoritik yang jelas, tidak boleh dikerjakan. Wong antum kalau kuliah saja ketika membawakan suatu ucapan suatu kesimpulan, antum diminta apa? Ini teori apa yang menguatkan kesimpulan Anda? Ditanya teorinya. Ya. Betul atau tidak? Yang sudah nulis skripsi itu kan harus menulis atau harus mencantumkan sumber pengambilannya kan? Ya, ini dari buku mana? Ya, ini tidak sembarangan. Kalau dalam masalah seperti itu saja sangat diperhatikan, apalagi ini agama Islam. Baik. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahid. Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka kecuali menyembah Tuhan yang satu, hanya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa-apa yang disekutukan kepadanya. Ya, ini banyak sekali dalil-dalilnya ya, yang menjelaskan tentang Allah itu tidak ridho untuk dijadikan sebagai tandingan atau dijadikan baginya tandingan. Di antaranya juga dalam surat Yunus misalkan, ini banyak ya, banyak. Nanti antum bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim. Ada dalam surat Az-Zumar, ada dalam surat Ghafir, surat Ar-Rum, Al-Ankabut, Al-Qasas. Ya, kalau saya sebutkan satu-satu, ya, tidak cukup. Cari sendirilah. Ya. Bagaimana cara carinya Ustaz?
Ya, kalian antum kan sudah punya aplikasi Android kan? Tulis saja yusyrik di situ ya. Kata-kata itu akan keluar semua dalil-dalilnya. Atau tulis sekarang di Google itu dalil ya, tentang larangan berbuat syirik. Insya Allah ada semua di situ. Ya, Mbah Google itu kan pintar deh. Ya. Cuma jangan jadikan dia sebagai guru saja. Nanti antum salah nanti. Ya, guru saya lebih pintar daripada ustadz yang lain. Siapa gurunya? Mbah Google. Syekh Google. Nanti ilmunya di Google juga nanti ya. Taib. Kemudian di sini ya, kemudian kita akan bacakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Di antaranya dalam surat Az-Zumar. Ya, saya sebutkan tadi kan ada kan Az-Zumar. Ayat yang ke-7. Apa kata Allah? In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya. Apabila kalian kufur kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, wala yarda li ibadatihil kufra, dan Allah tidak suka, tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur, maka niscaya Allah akan meridhoi kalian. Di sini syahidnya adalah wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Apa kekufuran di sini? Yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum bisa buka tafsirnya. Kemudian Allah Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-97. Allah Taala katakan fa in tardawna anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Dan apabila kalian ridho kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang musyrikin, fa innallaha la yarda 'anil qaumil musyrikin. Dan sesungguhnya Allah itu tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat fasik. Apa maksudnya fasik di sini? Di antara kata para ulama tafsir fasik di sini diartikan adalah mereka-mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho. Ya, Allah sangat tidak ridho. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah Subhanahu. Maka kekufuran dan kesyirikan itu Allah tidak ridhoi. Taib. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Ya, kita kan sering dengar syirik nih. Apa itu syirik? Ada hadiah nggak? Nggak ada ya? Ya, panitia ya. Nanti ambil di panitia hadiahnya. Ya. Kalau saya tidak bawa hadiah. Siapa yang bisa sebutkan syirik secara bahasa dan secara istilah? Hadiahnya minggu depan. Ambil di panitia, insyaallah. Ya. 2 hadiahnya, panitia kasih 2. Ya. Siapa bisa sebutkan syirik secara bahasa dan silakan. Sering dengar kata-kata syirik kan? Ah, lu syirik aja sama gua gitu kan? Ya. Apa itu syirik? Antum kan sering dengar syirik itu, syirik. Ya. Ingat, ikhwan, di dalam agama itu segala kata, ya, istilah-istilah agama itu memiliki definisi. Pasti punya definisi, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Dan itu yang harus antum pahami, biar tidak salah. Ya. Syirik. Apa itu syirik? Ya. Siapa bisa sebutkan? Secara bahasa antum ambil dari kitab apa? Secara istilah antum ambil dari perkataan siapa? Agama ilmiah, agama Islam itu. Ya. Ya, sama kayak antum misalnya menulis skripsi atau tesis kan? Metodologi penelitian. Ya, secara bahasa metodologi itu berasal dari kata metode, ya kan? Ya kan? Betul tidak? Antum taruh catatan kakinya, betul tidak? Iya. Ya, dan logos, ya. Itu metodologi. Ya. Kayak pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Secara bahasa berasal dari kata didik. Menurut KBBI halaman sekian. Nah, itu kan antum secara ilmiah tuh. Ya. Nah, ini sekarang perkara agama ini. Apa itu syirik? Ya, tidak boleh googling ya. Nah, ini murojaah ini. Mengulang. Ini sudah siapkan dari kemarin pertanyaan ini.
Ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu syirik? Adzan jam berapa? Hah? 58. Hah? 54. Udah, ada tunggu antum 3 menit dah. Apa itu syirik? Ayo. Ajib. Ya tullabal ilmi. Wahai penuntut ilmu. Ini pentingnya murojaah itu. Nah. Bahasa. Si. Mana mic-nya? Pakai mic dong. Bisa. Nah, biar didengar sama yang lainnya. Secara bahasa artinya berserikat atau menjadikan sekutu bagi Allah atau menjadikan yang lain sebagai sekutu selain Allah. Itu dari kitab apa itu? Secara bahasa Ustaz. Dari kitab apa? Dari kamus. Kamus apa? Kamus bahasa Arab. Kalau bahasa Arab banyak loh ya. Mujamul Wasit, Al-Munawwir, ya. Lisanul Arab. Taib, istilah. Belum tahu. Berarti kurang jawabannya. Ya. Para akhwat ditulis jawabannya. Saya kasih waktu. Berapa nih? 2 menit untuk nulis. Ya. Ojo Google ya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari kami. Ya, nggak boleh menipu. Ya, saya tidak melihat Anda menggoogle, tapi Allah melihat. Ya. Hah? Ya, tulisannya kasih nama, saya kasih hadiah nanti. Ayo, apa itu syirik? Ikhwan. Sering disebut syirik, betul tidak? Syirik tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Makanya harusnya timbul pertanyaan. Ya. Makanya dalam istilah agama itu harus antum memiliki suatu pemahaman namanya mafhum mukhalafah. Ketika semua orang mengikuti alur syirik, antum harus ada timbul pertanyaan apa? Apa sih syirik itu? Ya. Ya. Nah, 2 menit ya. Ayo apa, ikhwan? Apa itu syirik? Yang muda-muda ini. Kalau yang apa namanya? Lolita tidak usah. Lolos 50 tahun ke atas jangan. Ya. Yang masih muda-muda ya. Adzan ya. Taib. Saya tunggu jawabannya setelah sholat. Ya. Wallahu taala a'lam. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Naam. Man yujib. Siapa yang jawab? Akhwat kalau sudah tulis bisa di apa namanya? Itu tuh ditaruh di situ tuh. Ya, tulis namanya biar nanti tahu hadiahnya. Kita kasih hadiahnya. Ya. Taruh aja di situ. Nanti biar diambil sama panitia. Baik. Mana lagi? Ada lagi, akhwat? Ikhwan, ada yang jawab?
Terlalu tawadu antum ini. Ana husnudzon saja, antum tawadu. Tahu sebenarnya, tapi tawadu Ustaz. Nanti pas keluar nanti, itu sebenarnya mau jawab itu. Ya, tapi sudah keduluan gitu kan. Ya. Baik. Ana kasih kesempatan lagi. Kita tambah dikit ya. Jadi Allah itu tidak ridho kepada kekufuran dan kesyirikan. Bal inna ma arsala rasula wa anzalal kutuba li muharabatil kufri wasyirki wa qada'i alaihima. Ya, oleh karenanya Allah menurunkan atau mengutus seorang rasul, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Apa tujuannya? Li muharabatil kufri wasyirki wa qada'i alaihima, untuk memerangi yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Ya, Allah utus Nabi Nuh. Kemudian Allah utus nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan, mensterilisasikan ibadah dari yang namanya kesyirikan. Ya. Jadi bukan hanya air kemasan yang perlu disterilkan dengan 27 kali penyaringan, tapi ibadah juga sangat perlu untuk disterilkan, terutama dari yang namanya kesyirikan kepada Allah. Bahkan ini lebih utama untuk kita sterilkan. Ya. Antum kalau minum air yang tidak terlalu steril paling sakit perut atau mencret itu kan ya. Tapi kalau ibadah yang tidak disterilkan dari syirik, ya bukan mencret, bukan sakit perut, bukan masuk UGD, ibadah kita tidak diterima. Maka apa kata Allah? Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'lamun. Makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka seluruh amal ibadah mereka akan terhapus. Hapus, tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, sehingga agama ini murni untuk Allah semata. Apa itu fitnah di dalam ayat ini? Antum buka tafsir Ibnu Katsir di ayat yang menjelaskan tentang ayat ini. Beliau membawakan satu riwayat dari Dohak menceritakan bahwasanya kata Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Karena nanti banyak sekali riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada yang berbicara fitnah di sini maksudnya al-kufru. Ya, namun Abdullah ibnu Abbas menyebutkan yang namanya fitnah di sini adalah kesyirikan kepada Allah. Dan jadilah agama ini seluruhnya untuk Allah. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana Allah la yardha bil kufri wasyirki fa innal wajib 'alal mu'min an la yardha bihima. Kalau Allah sudah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Apa kewajiban mereka? La yardha bihima, maka tidak boleh ridho kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya, li anal mu'min ridahu wa ghadabuhu taba'u ridallahi wa ghadabihi. Karena ridhonya seorang mukmin itu harus mengikuti apa-apa yang Allah ridhoi. Allah meridhoi tauhid, kita juga harus mengikuti apa yang Allah ridhoi. Allah membenci kekufuran dan kesyirikan, kita juga harus membenci kekufuran dan kesyirikan. Jangan dibalik. Kita membenci orang bertauhid tapi membela yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Ada orang berbuat syirik, kita lindungi, kita jaga. Ada orang berbuat kufur kepada Allah, kita mati-matian membelanya. Tapi kalau ada orang yang melakukan tauhid, kita disebut apa? Radikalisasi. Ya, kita disebut radikal. Ya, ini teroris, ini keras. Jangan berbicara tauhid, jangan berbicara syirik, karena itu akan memecah belah umat. Ya, kita berbicara yang soft-soft saja lah, yang ringan-ringan saja. Ya, kita berbicara bagaimana kita ini menyatukan hati. Tidak akan bisa menyatukan hati kaum muslimin kalau tidak dibangun di atas kalimatut tauhid. Maka benar kata para ulama. Apa kata para ulama? Tidak akan ada yang namanya tauhidul kalimah, satu kalimat, melainkan kalau tidak dibangun di atas kalimatut
tauhid. Ini kaidah. Tidak ada yang namanya tauhidul kalimah kalau tidak dibangun di atas kalimatut tauhid. Tidak akan mungkin kaum muslimin itu bisa bersatu. Ya. Bisa kokoh, memiliki kekuatan seperti yang terjadi pada zaman sahabat dahulu kalau mereka tidak bersatu di atas yang namanya tauhid. Ya, jangan seperti slogan orang-orang pergerakan yang mengatakan nata'awanu fi mattafaqna wa natadawaru fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Karena yang jadi perselisihan apa? Masalah tauhid dan syirik. Bagaimana kita akan bertoleransi? Ya, tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan hak Allah. Toleransi itu di dalam masalah fikih. Tapi juga dalam toleransi dalam masalah fikih juga ada kaidahnya. Apa kata para ulama? Laisa kullu khilafin mu'tabarun illa khilafun ja'a bidalilin sharih. Tidak semua khilaf di dalam masalah fikih itu bisa dijadikan sebagai khilaf kecuali khilaf-khilaf yang muktabar. Apa khilaf muktabar? Yang memiliki kekuatan dalil masing-masing. Itu baru dianggap. Ya. Kalau khilafnya tidak kuat, tidak dianggap. Tapi kalau khilafnya sama-sama membawa dalil yang kuat, maka di sini khilafnya baru dianggap. Kayak contoh, khilaf para ulama antara apakah hanya tasyahud itu dengan meletakkan telunjuk begini atau dengan menggerakkan. Wong di antara 4 madhab saja, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga berselisih kapan seorang itu mulai mengacungkan jari telunjuknya ketika tasyahud. Imam Abu Hanifah berpendapat, beliau mengatakan ketika kita tempat kita mengacungkan jari telunjuk itu ketika kita bersyahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Setelah itu ditutup. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita baca khilaf banyak karena dalil mereka sangat kuat. Ya, sangat kuat. Nah, ini contoh khilaf yang muktabar. Dan ini dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Ya. Yang menyembah kepada malaikat, yang menyembah kepada nabi itu tidak kufur karena mereka berwasilah. Ya, mereka tidak syirik. Mereka hanya menjadikan sebagai ya, syirik itu kalau menyembah kepada batu, kepada pohon, kepada apa segala macam, ya itu namanya syirik. Kalau kepada nabi, kepada malaikat, orang soleh tidak syirik karena mereka kita jadikan sebagai wasilah. Sama saja, sami mawon. Ini ote-ote, ini bakwan. Ya. Podo ae. Ya, sami-sami. Oleh karenanya, kita harus membenci yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Jangan malah dibela. Ya. Jangan malah dibela. Ada pengajian dibubarkan. Giliran masalah perayaan hari raya orang-orang non muslim itu dijaga seperti yang terjadi di Bali kemarin. Ya. Masalah hari raya Nyepi itu. Kaum muslimin ikut serta menjaga perayaan hari rayanya Nyepi. Padahal Nyepi itu kan hari rayanya umat Hindu, betul tidak? Apa di antara konsekuensi hari raya Nyepi? Kaum muslimin kalau di tempat yang minoritas tidak boleh keluar untuk melakukan sholat di masjid, tidak boleh. Bahkan mereka punya polisi yang lebih garang daripada polisi Indonesia. Apa nama polisinya mereka itu? Itu tuh keluar langsung disikat itu. Ya. Disikat, nggak tahu pakai sikat apa, sikat gigi, sikat baju, wallahu alam. Atau pakai sikat sudah itu. Iya, sampai kejadian ada yang cerita kemarin sama saya. Pas selesai saya khutbah di Bangil itu dia punya keluarga di Bali meninggal dunia pas hari raya Nyepi. Ya, sebelum hari raya Nyepi, besoknya Nyepi. Ya, tidak boleh dikuburkan setelah hari raya Nyepi. Kasihan. Tapi yang aneh, kaum muslimin di media sosial apa? Ya, menjaga acara hari raya Nyepi. Antum baca gak? Tidak baca? Wah, tidak apa-apa. Kasihan antum berarti. Yang penting baca kitab aja. Ya. Itu yang kita dapati.
Kasihan. Ya. Padahal kalau hari raya Idul Fitri antum pernah dijaga sama polisi nggak? Nggak. Dari raya Idul Fitri polisi pernah nggak berita diturunkan ratusan brimob untuk menjaga pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al Akbar? Nggak ada ceritanya, nggak ada. Tapi giliran Polrestabes Surabaya menurunkan personil 1.000 personil, kemudian dibantu oleh brimob ya segala macam untuk mengamankan perayaan hari raya Natal di seluruh gereja-gereja yang ada di Surabaya. Nah, itu acara mereka dijaga. Ya, kita enggak pernah. Ada enggak polisi menjaga masjid pelaksanaan sholat taraweh? Oh no. Enggak perlu dijaga. Ya. Enggak perlu dijaga. Ngapain dijaga? Hari pertama rame, hari kedua rame, ketiga rame. Insyaallah hari kelima hilang. Apalagi 5 hari terakhir. Di mana tawafnya? Oh, bukan tawaf. Di mana itikafnya? Di mall. Kejar apa? Diskon. Apalagi ibu-ibu. Ya, luar biasa. Dan yang paling hebat itu enggak tahu ya, mall itu kok hebat itu ya. Diskonnya pas apa? Masalah perabot rumah tangga. Pas hari itu tuh yang paling banyak. Jarang yang beli baju sekarang itu ke mall itu, sekarang rata-rata beli online. Tapi coba lihat perabot rumah tangga, toples baru, gelas baru. Apa pikirannya? Oh, saya harus beri sesuatu yang baru untuk menyambut tamu. Masa toples yang ini saja nih setiap lebaran itu gantilah gitu kan. Mumpung ada diskon gitu ya. Padahal kan harganya sama saja kenanya gitu ya. Ya cuma dinaikin dikasih diskon. Itu harganya itu juga. Antum beli ya di tempat apa misalkan khusus peralatan rumah tangga, antum bandingkan harganya ya harga itu sebenarnya. Ya cuma orang Indonesia itu suka apa? Diskon. Ya akhirnya apa semua didiskonkan, ibadah mau didiskonkan. Ya. Maka tidak boleh para ikhwan. Ya, fayaqtabu lima yuqtibullahu wa yarda bima yardahu Allah azza wa jal. Maka kita harus membenci apa yang Allah benci dan ada yang kita ridhoi apa yang Allah ridha. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra wa la syirka fa innahu la yaliku bi mu'minin an yardahu bihima. Oleh karenanya tatkala Allah membenci kekufuran, Allah membenci kesyirikan, itu berarti tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mereka membencinya. Maka harus tidak pantas seorang itu untuk menyukainya, tapi harus membencinya. Tidak boleh kita meridhoinya, apalagi ikut serta nimbrung di dalamnya, tidak boleh. Ya. Jangankan masalah syirik ya ikhwan ya, dalam masalah kekufuran syirik, dalam masalah kemaksiatan yang kecil saja, antum tidak boleh duduk di situ. Kalau ada kemaksiatan di situ, tidak boleh. Ikut serta di situ tidak boleh. Antum lagi jalan di perumahan, ternyata di ujung di pos satpam lagi ada orang main kartu, main gaplek, misalkan main domino, lagi taruhannya pakai apa ya, mungkin pakai minuman segala macam, atau pakai gantungan di telinga. Ini namanya taruhan juga itu. Ya. Antum lewat, pingin jalan-jalan kan, menikmati sore hari yang udaranya masya Allah misalkan. Ada orang nongkrong di situ, mungkin 5 atau 6 orang lagi main kartu misalkan. Ya antum lihat, itu kemaksiatan. Ya, antum berhenti ngelihat, itu namanya antum ikut meskipun antum tidak ikut main, nonton saja sudah dikatakan ikut serta. Apalagi kalau antum bilang itu kartumu itu, keluarkan, turunkan. Kartumu itu, turunkan. Ya. Menang kamu itu. Ya. Kalau tanya, saya ikut main Ustaz, saya cuma nonton. Sama saja. Ya. Sama saja. Ya. Sama seperti orang melakukan kemaksiatan. Ya. Orang melakukan, contoh ya, orang minuman keras itu tidak langsung disuruh sama setan itu langsung minum, enggak. Tapi apa? Dicari teman yang buruk. Kemudian setelah teman yang buruk ada, disuruh apa? Temannya bilang, kamu cium aja dulu lah, cium. Oh ya baunya gini ya, kok enggak enak gitu ya. Coba cium. Kemudian sudah apa? Sudah cicip dikit aja. Sudah cicip dikit. Akhirnya apa? 1 gelas. Allah Maha Pengampun, ya kan? Setelah 1 gelas jadi apa? Pecandu. Rentetan setan tuh gitu. Pertama dari melihat, kemudian apa? Merasakan. Ya. Setelah itu ya trik-trik setan gitu. Ya orang ngerokok misalkan, sebelumnya nggak ngerokok. Ya, pertama apa? Ya, disuruh pegang aja dulu. Oh, rokok tuh gini ya. Ya. Coba kamu pegang pakai tangan. Oh, gini ya.
Oh bukan, begini. Karena tangan ke kiri. Orang ngerokok itu tangan kiri. Kalau tangan kanan jarang, tangan kiri. Dan tidak pernah ngucapin bismillah. Ada orang ngerokok bismillah gitu kan? Nggak ada. Orang ngerokok tuh bismillah tuh nggak ada. Antum dapati karena kasih mulu sama ini. Orang ngerokok bismillah. Nggak ada. Dan tidak ada orang selesai ngerokok satu bungkus itu alhamdulillah. Nggak ada. Ya. Nggak ono. Karena dia tahu rokok itu tidak itu sesuatu yang yang dilarang, dia tahu. Ya. Nggak ada. Kecuali kalau untuk makan, bismillah, minum, makan, baru bismillah. Rokok nggak ada. Ya, bismillah. Oh, masya Allah tarikannya gitu kan, sampai masuk ke dalam relung hati gitu ya. Ya nggak ada para ikhwan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Taib. Wasyirku amruhu khotir, dan kesyirikan itu memiliki dampak yang sangat berbahaya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam beberapa firman-Nya, ya di dalam surat An-Nisa tadi ayat yang ke-48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan juga ya bahwasanya Allah mengharamkan dia surga dan tempat kembalinya api neraka. Kemudian hadis Nabi SAW ya dalam hadis qudsi, ini dia hadis qudsinya, nanti bisa dibuka di dalam Sahih Muslim ya. Bukan. Ini bukan hadis qudsi kalau yang ini. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallahu la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah." Orang yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Adapun orang yang berjumpa dengan Allah kemudian dia berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan juga bagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, dalam hadis itu beliau mengatakan ketika bertanya ketika Mu'adz menceritakan kuntu radifan Nabi SAW, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas untanya. Ya, ada di atas kendaraannya. Kendaraan di sini adalah ada bisa unta, bisa keledai. Biasanya umumnya kendaraan itu umumnya keledai. Kalau di zaman Nabi SAW, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraannya. Lalu Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah kalian mengetahui tentang hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz mengatakan tidak tahu. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita berbuat syirik kepadanya. Oleh karenanya para ikhwan, di sini kami ingin tegaskan kembali bahwasanya kita harus menjauhi yang namanya kesyirikan dan segala macam bentuk kesyirikan serta orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan tauhid. Apa kata para ulama? Tauhid itu adalah engkau beribadah hanya kepada Allah, dalam setiap engkau mengikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah, dan engkau berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu tidak cukup melakukan beribadah hanya kepada Allah, tapi juga harus meninggalkan pelaku kesyirikan dan perbuatan syirik. Itu namanya tauhid. Taib. Sampai di sini, monggo. Kalau ada yang bertanya, ya saya ini dulu. Siapa yang jawab? Ayo Ikhwan. Apa syirik itu? Nggak ada yang mau jawab? Naam. Syirik yaitu menyamakan selain Allah azza wa jalla dengan Allah azza wa jalla. Sebentar, pakai mic. Ya, biar masuk recording dong, biar terkenal antum, masuk YouTube nanti. Ya. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah di samping berdoa memohon kepada Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti
penyembelihan kurban, bernazar, doa, bernazar, doa dan lain sebagainya kepada selain Allah. Itu bahasa atau istilah? Istilah. Lu bahasanya apa? Bahasanya itu tadi. Bagaimana? Bahasanya seperti yang disampaikan tadi. Ya, apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Menurut bahasa itu syirik berarti mempersekutukan. Mempersekutukan. Ini catatan kakinya dari kitab apa? Dari kamu suka. Taib. Ya. Ya jadi ini jawaban dari pihak ikhwan. Sekarang saya jawab saya bacakan dari pihak akhwat ya. Ada yang menyampaikan secara istilah saja. Syirik adalah beribadah kepada Allah tetapi juga disertai beribadah kepada selain Allah. Taib. Ada lagi. Ini panjang kalau ini tulisannya. Ya. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya sekutu, sejawat. Menurut Ibnu Faris rahimahullah dalam kitabnya Maqayis apa ini? Maqayisil Lughah, juz yang ketiga, ayat halaman 265. Ya, ada bukunya di sini. Yang tulis di Google ya. Kalau sampai halamannya ini hebat sudah nih. Saat Google ya. Sedangkan secara istilah ya, ini dibawakan dari kitab Lisanul Arab, juz yang ke-10 halaman 449. Syirik yaitu menjadikan adanya sekutu bagi Allah dalam hal kepemilikan alam semesta dan dalam hal mengibadahinya. Ya, ini menurut Ibnu Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya. Antum punya kitabnya Lisanul Arab? Ada kitabnya? Ada yang punya kitab Lisanul Arab? Kamus Lisanul Arab. Itu 50 jilid. Ada yang punya? Enggak ada ya? Ini 50 jilid loh kitabnya ada nih. Jangankan 50 jilid, antum yang 1 jilid aja belum punya. Ya, taib. Ini kalau yang disampaikan seperti Ibnu Lisanul Arab, kemudian Maqayisil Lughah, ini masih dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, belum masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, taib, secara bahasa, syirik itu adalah taswiyah, menyamakan. Itu namanya syirik, taswiyah, menyamakan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Faris di dalam kitabnya juga Maqayisil Lughah, dan juga sebagaimana dibawakan oleh para ulama lainnya dalam masalah kitab bahasa. Ya, di antaranya Lisanul Arab nanti bisa dibuka. Juga artinya apa? Taswiyah, menyamakan. Ya, ini secara bahasa. Ya, misalkan ada dua kitab yang kita berdirikan, lalu dia berdiri secara sama tingginya. Ini namanya syirik. Artinya taswiyah, mencarikan satu kitab yang sama dengan kitab yang kita ingin bandingkan. Itu namanya syirik secara bahasa. Itu artinya taswiyah. Sedangkan secara istilah itu banyak para ulama yang menyebutkannya. Di antara apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz misalkan. Syekh bin Baz, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi misalkan, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, itu banyak. Ya, dalam kitab-kitab akidah banyak. Di antaranya apa kata para ulama? Yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatullahi bi ghairillah, menyamakan antara Allah dengan selain Allah. Ya. Dalam hal apa? Fima min khosaisillah, dalam hal apa-apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fil ibadah, dari dalam masalah ibadah. Fi jalbil masalih wa daf'il madar, dalam hal mengharapkan manfaat dan menjauhkan diri dari kemudaratan.
fi umuri dunia wal akhirah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya ulangi, secara istilah adalah menyamakan Allah dengan selain Allah, yaitu makhluk, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah di dalam ibadah, baik di dalam kita meraih manfaat atau menjauhkan diri dari mudarat dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini namanya syirik. Makanya kalau ada orang yang menyandarkan keselamatan kepada jimat, berarti ini meraih manfaat atau tidak? Meraih manfaat atau tidak? Loh kok seorang kalau pergi perjalanan, dia bilang saya akan selamat karena saya pakai jimat, berarti menyandarkan keselamatan kepada apa? Jimat. Ini manfaat atau bukan? Manfaat. Sementara yang bisa menyelamatkan kita sampai perjalanan siapa? Allah. Berarti kalau kita menyandarkan keselamatan itu kepada jimat, syirik atau bukan? Syirik kepada Allah. Sama sekarang 7 bulanan misalkan, acara 7 bulanan. Ya, ketika kita tanya 7 bulanan, apa manfaatnya? Supaya bayi yang lahir nanti sesuai harapan. Berarti seorang melakukan ajar 7 bulanan untuk mendapatkan bayi sesuai harapan. Ini manfaat atau tidak? Manfaat. Meraih manfaat. Ya, sementara yang bisa menjadikan apakah bayi itu lahir sesuai harapan atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngerti ya? Jadi untuk mengambil suatu manfaat atau menolak kemudaratan, ya. Kamu jangan melewati jalan itu, nanti kamu sial. Berarti ini menolak mudarat atau manfaat? Mudarat. Kalau lewat jalan itu akan sial. Sementara yang bisa memberikan kesialan siapa? Allah Ta'ala. Ya. Mengerti sampai sini? Ini namanya syirik. Jadi bukan syirik itu hanya sekedar sujud ke kuburan. Itu apa? Tidak. Ya. Nah ini yang perlu antum pahami para ikhwan tentang masalah syirik. Ini ya saya apresiasi, ya maka saya katakan jazakumullah khair hadiahnya. Saya doakan semoga tambah semangat. Belum masuk ke dalam pengertian syirik yang disebutkan oleh para ulama, tapi sudah bisa menjawab itu alhamdulillah, artinya ngerti. Yang nggak jawab ya saya husnudzon ngerti juga. Tapi sini ada pertanyaannya.